Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesehatan dan tentu kita juga tidak lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik adik-adik semua, kita akan coba untuk menyampaikan materi pada hari ini yang berkenaan dengan teori relativitas khusus dan penerapannya. Baik, ini adalah salah satu ilustrasi dari relativitas ya. Di sini kita bisa lihat bahwa ketika seseorang yang mau berangkat itu dalam usia yang sama, ketika mereka berpisah dan satu orang masih di bumi dan satu orang melakukan perjalanan secara luar angkasa dengan menggunakan roket, yang dimana roketnya ini mendekati kecepatan cahaya, maka saat dia kembali lagi ke bumi didapati bahwa orang yang di bumi jauh lebih tua karena adanya waktu mulur yang dialami oleh orang yang melakukan perjalanan tadi di sini. Dan ini juga salah satu ilustrasi dari mungkin yang pernah ada tonton ya terkait dengan Doraemon. Itu tidak asing lagi ya. Relativitas itu ada keterkaitannya di mana kita sering melihat bahwa mereka bisa lintas waktu, bisa sampai ke zaman dahulu, bisa sampai ke zaman masa depan ya. Bahkan bisa melihat daerah waktu-waktu yang di mana usia mereka mungkin belum pada saat itu. Berikutnya ini adalah salah satu juga yang terkait dengan konsep relativitas itu ada pada Isra Mi'raj ya, dimana kita melihat dalam satu malam Nabi Muhammad SAW itu menempuh perjalanan yang luar biasa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu yang ditempuh dengan jarak 1239 km. Dan kemudian dari Aqsa ke Sidratul Muntaha itu kembali lagi ke bumi hanya sampai dalam satu malam. Ini adalah juga menerapkan konsep dari relativitas. Berikutnya, nah, jadi tujuan dari pembelajaran kita adalah untuk menjelaskan dari relativitas khusus ini beserta penerapan di dalam besaran-besaran fisika. Adapun manfaat yang akan kita harapkan dari pembelajaran ini adalah dapat menambah pengetahuan tentunya dari konsep relativitas, dari sisi Al-Quran kita akan lihat, kemudian juga menambah pengetahuan untuk materi fisikanya yang terkait dengan relativitas dalam besaran fisika, dan juga keberartian materi dalam atomik ketika dipandang dalam konsep relativitas. Nah, berikutnya adalah ini adalah beberapa ayat Al-Quran yang membahas tentang relativitas, salah satunya dalam surat Al-Kahfi ya. Di sini kita melihat adanya perjalanan dari Asbabul Kahfi ya, mereka dibolak-balik seperti itu dan mereka merasa tidur hanya sebentar. Nah, padahal kalau dihitung, nah mereka tidak menyadari, mereka ada yang bilang setengah hari, ada yang tidur cuma 1 hari. Sebenarnya mereka sudah ditidurkan lebih dari 300 tahun. Nah, konsep yang ada di sini pun juga ada relativitas, adanya kontraksi panjang dan dilatasi waktu. Kemudian ini juga ayat yang lain yang membahas tentang relativitas, yaitu dalam surat An-Nahl. Kemudian juga ada beberapa surat yang lain yang menyampaikan bahwa satu hari itu bisa relativitas dia. Konsepnya adalah satu hari setara dengan 50.000 tahun, itu dalam surat Al-Ma'arij ayat yang keempat. Kemudian juga ada dalam surat As-Sajdah, satu hari itu setara dengan 1000 tahun, sama dengan surat Al-Hajj ayat 47, satu hari itu setara dengan 1000 tahun. Jadi artinya di sini konsep yang kita pahami satu hari itu 24 jam itu bisa berbeda dengan makna satu hari oleh pandangan Al-Quran di sini. Kemudian Einstein adalah salah satu yang menggagas konsep relativitas ini, dan di sini kita melihat bahwa yang disampaikan Einstein itu jauh Al-Quran lebih dahulu membahasnya. Jadi jangan katakan Einstein adalah orang yang keren ya, Islam lebih dahulu mengenal konsep relativitas ini. Kemudian di dalam sini bukan berarti tidak ada ilmuwan muslim yang membahas tentang konsep relativitas, ada Al-Kindi namanya. Kemudian kita mengenal ada beberapa postulat ya di dalam relativitas. Itu ada postulat 1 yang membahas bahwa hukum fisika itu dapat dinyatakan dalam persamaan yang berbentuk sama jika dia dalam kerangka acuan inersia. Nah, apapun bentuknya bisa sama di sini, baik itu massa ya ataupun itu dalam besaran yang lain. Dan yang kedua adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa besarnya sama, yaitu tidak bergantung dengan keadaan gerak dari pengamat, yang nilainya adalah setara dengan 3 kali 10 pangkat 8. Ini adalah nilai kecepatan cahaya. Dan kita bisa bayangkan 3 kali 10 pangkat 8 itu sekitar 300 juta ya.
luar biasa, dalam 1 detik bisa ditempuh. Ini adalah konsep dari proses dilatasi waktu ya, dimana untuk gambar yang pertama adalah pada saat pengamatnya diam, dia akan menembaki sebuah cahaya, di depannya ada, di atasnya itu ada sebuah kaca. Kita akan melihat perjalanannya seolah-olah cahaya itu kembali lagi dengan bentuk perjalanan yang sama ya, berbentuk garis lurus. Namun ketika seseorang mengamati yang sedang menghidupkan senter di dalam sebuah kereta yang berjalan, dia melihat seolah pergerakan cahaya itu menjadi seperti ada jeda waktu yang dia miliki di sini antar ketika dia tembakkan dan ketika dia kembali. Nah, jadi ini sebesar apa? Sebesar delta T di sini. Jadi itu terjadinya perbedaan antara si pengamat yang diam dengan pengamat yang bergerak dengan konsep relativitas, itu juga dituangkan dalam dilatasi waktu di sini. Berikut contoh soal ya yang bisa kita lihat, ini terkait dengan seseorang astronot yang dia berada di bumi, di mana dia mempunyai denyut jantungnya sebesar 60 detak per menit ya. Namun ketika yang ditanya di sini adalah ketika dia diam di dalam pesawat dan ketika dia diam di bumi, dan saat pesawatnya berada dengan kecepatan 0,6 C. Nah, di sini kita akan lihat apa bedanya ketika dia berada dengan kerangka yang sama dengan kerangka yang berbeda. Nah, ketika dia berada dalam kerangka yang sama, contohnya astronot tadi berada di bumi, dia juga kerangkanya juga di bumi kita amati, artinya tidak berbeda kondisinya, waktunya itu sama. Maka kita dapatkan juga nilai denyut itu adalah 60 detak per menit. Namun konsepnya akan berbeda ketika pesawatnya itu bergerak dengan 0,6 C, sehingga waktu yang teramati itu akan berbeda dan denyut jantungnya menjadi lebih lambat, menjadi 48 detak per menit. Kalau tadi awalnya dalam kerangka yang sama hanya 60 detak per menit. Sekarang karena terjadinya waktu yang mulur, maka menjadi 48 detak per menit. Disinilah konsep dilatasi waktu itu ada. Oke. Nah, ini ada satu contoh soal ya terkait tentang dilatasi waktu. Mungkin bisa kita baca dulu. Seorang astronot diam di bumi memiliki laju denyut jantungnya 60 detik per menit ya, detak per menit. Yang ditanya adalah berapa laju denyut jantung astronot itu ketika ia menumpang pesawat antariksa yang bergerak dengan kelajuan 0,6 C. Jika diukur oleh pengamat, ada dua yang ditanya, diam di dalam pesawat atau yang diam di bumi. Adik-adik mungkin boleh mendiskusikan tentang kondisi orang yang menonton TV tadi ya. Satu ketika dia di bumi sama-sama nonton, yang di pesawat juga nonton. Tapi ketika yang di bumi rusak dia nonton TV yang di pesawat, dia lihat ada beda waktu. Saya mohon adik-adik diskusi dulu. Kira-kira ada apa tuh kira-kira kemungkinan terjadi di sana? Silahkan. Kita beri waktu mungkin sekitar 10 menit masing-masing ya. Diskusi dengan kelompoknya. Silahkan. Baik, adik-adik sudah bisa kita mulai untuk diskusinya? Baik, kelompok satu mungkin di sini tadi ya. Tadi dari video yang sudah adik-adik amati ya, dari dua konsep pengamat yang menonton televisi
Apa yang bisa kalian sampaikan dari video tadi? Menurut kelompok kami kan ada 2 video. Pertama itu si pengamat itu sama-sama diam, satu di pesawat, satu di bumi, sama-sama menonton televisi dan menghabiskan waktu selama 3 jam. Oke. Dan yang di pesawat juga 3 jam, yang di bumi juga 3 jam karena kedua-duanya diam. Pengamat sama kerangka juga diam. Sedangkan yang kedua, di video kedua ada pengamat di apa ini, tapi yang di bumi itu melihat misalnya mengamati yang di pesawat, yang ada di pesawat dengan menghabiskan waktu selama 4 jam, sedangkan yang di pesawat itu tadi melihat selama 3 jam, tapi ada perbedaan waktu di situ. Artinya yang di bumi itu yang diam itu memiliki waktu yang lebih mundur ya, lebih mundur daripada yang pertama tadi. Yang melihat kerangkanya bergerak. Baik, saya ingin tanya 2 kelompok yang lain. Kalian sepakat tidak dengan apa yang disampaikan oleh kelompok pertama tentang adanya waktu yang mulur tadi ya? Waktu yang mulur dialami oleh si pengamat bumi ketika menonton televisi yang di pesawat. Oke, kalian sepakat tidak dengan apa yang disampaikan? Mungkin boleh 1 atau 2 atau 3, silahkan. Nah. Sepakat. Kira-kira ada yang mau menambahkan mungkin terkait tentang video tadi? Mungkin ada pembahasan ada T0 tadi ya, ada T juga. Kira-kira ada yang masih ingat enggak tadi apa sih beda T0, apa beda dengan T-nya? T0 itu adalah kondisi waktu. Oke, dalam kerangka yang sama-sama diam ya. Baik itu dia yang nonton dalam pesawat juga kerangkanya sama intinya. Tapi ataupun juga boleh di bumi tapi juga dalam kerangka yang diam juga. Sedangkan T itu ketika yang di bumi nonton yang di pesawat yang sedang terbang tadi ya. Oke, baik, terima kasih. Oke. Nah, adik-adik semua, ini ada beberapa riset ya dari dosen-dosen yang mengkaji tentang relativitas khusus ini. Jadi artinya ada relevansi materi kita dengan kajian-kajian yang dilakukan oleh dosen ya. Ini menarik sih tentang peristiwa Isra di dalam Al-Qur'an ya, dalam ditinjau di sini yaitu surat Al-Ma'arij ayat yang keempat. Kemudian juga ada riset yang tentang perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad ya. Jadi juga ada korelasinya dengan relativitas. Jadi ada kesinambungan ya. Jadi materi ini ada kajiannya. Juga ada satu lagi dari jurnal ilmiah ilmu sosial dan keagamaan tentang membahas Isra Mi'raj dari Nabi Muhammad juga. Nah, baik adik-adik, kira-kira apa yang bisa adik-adik simpulkan pada hari ini untuk materi hari ini? Mungkin boleh bareng 2 orang. Cindy, boleh? Oke, silahkan. Cindy, boleh? Oke, silahkan. Baik. Baik. Oke, baik, tepat sekali. Kita beri applause dulu untuk Cindy ya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi itu pembelajaran kita pada hari ini ya. Insya Allah pada minggu depan kita akan lanjutkan terkait tentang yang lebihnya, yaitu tentang massa, tentang energi, momentum yang juga berkaitan dengan relativitas. Oke, terima kasih untuk adik-adik yang sudah hadir pada hari ini. Moga-moga ada manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.